Selamat datang di Stepping Up. Selamat datang di episode terbaru dari Stepping Up. Oke, baru mulai udah belibet ya. Karena udah lama nih, udah nggak recording lagi. Dan pertama-tama mengucapin permohonan maaf nih buat teman-teman yang mendengarkan karena udah lama banget nggak record nih. Tapi sekarang semoga bisa lebih konsisten lagi karena ada banyak hal baru nih yang pengen dipelajarin banget. Dan semoga hal baru yang pengen dipelajarin ini bisa relate juga sama teman-teman dan mungkin bisa ngebantu juga kalau misalnya teman-teman punya masalah atau hal yang pengen dipelajari juga. Ditambah kita pengen gitu ya di Stepping Up ini jadi teman kalian untuk terus belajar gitu. Jadi bareng-bareng kita belajar. Oke, untuk episode kali ini gue ditemenin sama co-host baru lagi. Jadi ganti-gantian ya co-hostnya supaya fresh gitu. Dan sebenarnya co-hostnya ini udah pernah diundang waktu itu. Jadi narasumber juga, jadi teman ngobrol juga. Namanya adalah Kak Sena. Halo teman-teman, halo Fatur. Halo Kak, gimana apa kabar? Kabar fairly okay. Fairly okay. Jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih kabar kita masing-masing dan juga tentunya sama narasumber kita hari ini gitu ya. Kabarnya terus gimana biar kabarnya bisa termaintain baik gitu nggak sih Kak Fatur? Oke, supaya kalau ditanya kabar dijawabnya baik gitu ya. Alhamdulillah. Iya benar. Alhamdulillah. Enggak, aduh hariku buruk gitu ya, enggak. Which okay tahu Kak Fatur, sometimes bad days come gitu kan. Tapi gimana kita bisa ngadepinnya? Cuma nanti kita tanya-tanya ke narasumber kita ini aja. Waktu itu aku belajar dari Kak Sena, kita nggak boleh denial ya kalau misalnya ada kondisi yang kayak gitu. Yes, betul. Oke deh. Betul. Nah, mungkin pengen spill dulu kali ya. Bahasanya sekarang pengen coba kasih teaser dulu. Kira-kira hari ini tuh kita nih pengen ngobrolin tentang apa. Jadi mungkin ada satu lagu kali ya yang benar-benar ngegambarin topik kali ini. Nah lagunya itu lagunya Hindia. Kak Sena pernah denger gak? Lagunya yang secukupnya. Betul. Nah oke. Nah mungkin bisa dengerin dulu kali ya nih. Dengerin ya. Kita dengerin beberapa kali ya cuplikannya. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Oke, itu dia ya lagunya. Jadi ada beberapa lirik di sana yang benar-benar ngegambarin nih. Dicoba dibacain ya, ini nggak dinyanyiin nih, karena takut false. Oke, di situ tuh liriknya itu kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Nah, ketenangan, nggak perlu khawatir tentang apa yang datang di esok hari. Nah itu banget tuh, apa ya? Hal-hal yang relate banget sama topik kita kali ini. Jadi nggak banyak cemas, nggak banyak overthink gitu ya Kak Fatur ya. Anak zaman sekarang kan ada jam-jam overthink gitu. Malam, pas banget. Sekarang recordingnya malam. Ini jam-jamnya overthinking nih sebenarnya. Oke, daripada kita yang ngomong di sini kebanyakan, mending sekaligus kita kenalin aja kali ya, supaya nanti bisa tahu lebih banyak juga dari narasumbernya kita. Oke, jadi di episode kali ini spesial banget, kita bakal ditemenin sama Kak Salma Kiana. Halo Kak Salma. Halo Fatur, Sena, dan teman-teman Step Up Podcast. Salam kenal. Ya, salam kenal. Salam kenal. Oke, Kak Salma gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, sebenarnya kabarnya baik, cuman kayaknya habis agak deg-degan aja gara-gara dari tadi wifi-nya nyala mati ya. Overall kabar baik, alhamdulillah. Oke, yang penting kabarnya tadi ya. Kayaknya kalau yang untuk deg-degannya itu bisa diterapin ini kali ya, sesuai topik kita kali ini. Mindfulness ya. Iya. Betul, nah itu udah disebutin ya teman-teman. Gitu. Jadi hari ini bersama Kak Salma kita mau ngomongin tentang mindfulness. Oke, nanti kita bahas ya mindfulness itu apa secara spesifik. Kemudian juga nanti mungkin ada pengalaman dari gue, dari Kak Sena, dari Kak Salma juga yang mungkin relate sama teman-teman dalam rangka struggling kali ya. Dan kayaknya kalau ngomongin mindfulness ini ujung-ujungnya bisa ke kecemasan tentang masa depan, kecemasan tentang
fisik mungkin gitu ya. Kita ngerasa nggak percaya diri sama fisik kita, atau misalnya terlalu terikat sama masa lalu yang menghantui gitu ya. Itu juga bisa. Jadi banyak banget sih. Dan bakal bakal deep banget sebenarnya episode kali ini. Tapi kita coba aja ya. Oke, kita kenalan dulu kali ya sama Kak Salma ini, supaya makin tahu juga Kak Salma ini siapa sih. Kemudian mungkin pernah lihat juga postingan di Instagram @steppingup.podcast. Di situ juga sempat ngasih kuesioner ya tentang episode kali ini. Ada beberapa teman-teman juga yang udah ngisi formnya untuk bertanya ke Kak Salma. Jadi nanti di akhir juga bakal dijawab. Nah oke, kita kenalan ya sama Kak Salma. Oke, Kak Salma ini nama lengkapnya Dr. Salma Kiana Emres. Bener nggak tuh Kak? Iya betul, tapi kalau dokter sama Emres sebenarnya bukan nama lengkap ya. Itu oh iya, sama gelarnya. Iya tuh. Gitu. Tapi bener ya penyebutannya? Iya betul sekali. Oke, ternyata dokter ya teman-teman ya. Jadi pas banget nih kalau kita ngobrol sama Kak Salma. Aku panggilnya Kak Salma aja ya. Iya boleh, senyamannya aja. Karena ternyata udah dicoba-coba nggak pakai Kak, agak susah gitu. Oke. Terus mungkin kalau bertanya-tanya Kak Salma ini dokter yang seperti apa? Nih aku mau ngambil dari bio-nya Kak Salma ya di Instagramnya. Kak Salma ini menurut beliau adalah a doctor who wants to help you to become your own best friend true. Benar gitu ya Kak Salma ya? Ya betul sekali. Oke, bisa sedikit dijelasin gak Kak Salma kenapa sih nyantumin itu di bio-nya? Maksudnya Kak Salma nih pengen jadi dokter yang seperti apa? Oke, sebenarnya agak sulit ya memang kayak mendeskripsikan diri sendiri hanya dengan beberapa kata di bio Instagram gitu ya. Tapi kan namanya sekarang zamannya personal branding ya. Jadi aku berusaha untuk mentai kata-kata yang mendeskripsikan siapa aku dan apa yang aku bisa berikan untuk orang-orang sekitar aku kali ya gitu. Nah karena aku sendiri punya sebuah komunitas namanya mengenaldiri.id. Jadi di mengenal diri ini emang tujuannya aku tuh pengen sharing dan memberikan wadah untuk anak-anak muda yang mungkin ya generasi kita lah gitu, untuk bisa gimana sih caranya bersikap welas asih sama diri sendiri gitu. Dan pada akhirnya aku pengen kita tuh sadar kalau kita tuh bisa loh jadi sahabat untuk diri sendiri gitu. Makanya itu sih yang aku tulis di bio Instagram gitu. Oke, tadi kita udah dengar juga ya dari Kak Salma. Dari dulu kita selalu diajarinnya untuk bersikap welas asih terhadap orang lain gitu ya, untuk baik terhadap orang lain juga. Tapi ketika kita baik ke orang lain, kadang kita lupa juga tuh. Kita harus baik dulu sama diri kita sendiri. Benar gak sih? Jadi kayaknya ya benar. Tepat banget nih ininya deskripsinya Kak Salma gitu. Semoga apa yang Kak Salma usahain bisa tercapai gitu ya. Oke. Aku punya fun fact nih Kak Fatur. Apa tuh? Jadi kita berdua menemukan Kak Salma gitu. Itu dikenalin sama Kak Samara Fahrana yang dengar-dengar katanya Kak Salma ini sempat meditasi bareng sama Kak Samara, bener ya Kak Salma? Kita langsung klarifikasi nih. Waduh, klarifikasi nih, friends. Iya benar. Jadi awalnya Samara ini juga sama nih kayak kalian. Jadi aku ngundang Samara buat jadi narasumber di Mengenal Diri waktu itu. Terus habis itu setelah dari situ ternyata kita nyambung jadi temenan. Jadi ya ngobrol banyak hal personal juga, ketemu langsung segala macam. Terus karena aku emang sering ikut kelasnya Kak Samara dan sering bermeditasi mungkin pakai aplikasi, ya pokoknya hal-hal yang di luar kelas-kelas Kak Samara juga, aku tuh tertarik pengen ngajar meditasi gitu karena aku ngerasa it's beneficial for me dan mungkin bisa bermanfaat untuk pasien-pasien aku atau ya siapapun orang yang aku sayang. Jadi aku belajar ngajarin meditasi sama Kak Samara gitu. Oke, menarik ya Kak Fatur. Aku boleh nggak langsung nanya? Aku penasaran banget. boleh. Silakan. Salma gelarnya dokter. Aku nggak tahu. Salma praktik sehari-hari sebagai dokter kah atau? Aku sebenarnya baru banget selesai yang namanya
internship ya. Jadi kalau oke. dokter tuh kalau habis lulus harus e-ship dulu. Aku baru banget selesai e-ship gitu. I see. Oke, aku tuh penasaran banget nih, karena Salma ini kan profesinya dokter gitu ya, baru selesai internship. Nah, tapi kemudian tertarik bahkan mendalami banget, bahkan mau ngajarin orang gitu ya, tentang mindfulness lewat meditasi. Kalau boleh tahu yang ngedorong Salma gitu ya untuk belajar tuh apa sih? Ini kan a whole new world dong ya berarti untuk Salma gitu. Halo, suaraku kedengeran? Ya, kedengeran sekarang mulai masuk. Oke, aku tadi masih dengar kalau pertanyaannya Sena. Kenapa aku mau mulai belajar meditasi dan mindfulness padahal aku dokter gitu ya? Oke, aku langsung jawab ya. Oke, jadi sebenarnya aku tuh pertama kali denger mindfulness itu awalnya bukan dari meditasi. Jadi menariknya tuh aku pertama kali denger dari self compassion. Karena sebenarnya ceritanya sih panjang ya, cuman intinya ya aku dari kecil itu kayak banyak sih faktornya yang menyebabkan aku tuh bisa dibilang benci sama diri aku sendiri gitu ya. Fisik, apa ya, kayak segala hal tentang diri aku deh gitu. Karena dulu aku pas kecil aku dibully, pas SMP, terus kayak mungkin dari culture juga kali ya, aku kayak selalu ngelihat perempuan-perempuan yang mungkin badannya berbeda sama aku gitu, yang perfect. Jadi dari kecil itu aku udah pengen mengubah segala hal tentang aku gitu. Sampai akhirnya aku berusaha untuk mencari validasi eksternal gitu. Kayak aku dulu went on crazy diets, terus kayak workout sampai 2 kali sehari. Pokoknya kayak tujuan hidup aku adalah untuk kurus gitu. Dan kayak sampai mikir dulu tuh kayak aku umur 10 apa 12 tahun gitu kali ya, udah nyari berapa sih harganya kalau ngelakuin plastic surgery gitu di tubuh aku gitu. Jadi dari usia kecil itu tuh udah gak suka lah sama diri aku. Nah sampai akhirnya long story short ya, aku udah kayak 19 tahun mungkin ya, 19-20 tahun itu aku ngalamin beberapa hal. Yang pertama, waktu itu aku sempat tinggal jauh dari keluarga aku karena aku sekolah di luar. Terus aku juga waktu itu putus sama pacar aku, yang mana sebenarnya dari SMP tuh aku nggak pernah single. Itu it's not something to be proud of, tapi itu karena aku selalu membutuhkan validasi eksternal. Jadi aku selalu butuh pacar gitu dulu. Jadi ada satu momen dimana tiba-tiba aku gak punya siapa-siapa, aku jauh dari keluarga. Terus saat itu aku berantem sama sahabat aku, terus sahabat aku nanya kayak, Salma, kalau lo tuh gak punya pacar, lo tuh gak punya title, kayak lo tuh terlepas dari semua possession lo tuh siapa sih digituin. Dan itu tuh kayak tamparan banget sih buat aku gitu. Dan dari situ akhirnya aku mulai belajar kayak kayak gue bener-bener gak kenal sama diri gue gitu. Selama ini selalu nyari validasi eksternal, selalu nyari orang lain untuk membuat keputusan untuk diri aku gitu. Akhirnya aku mulai belajar dan ketemulah sama yang namanya self compassion gitu. Nah, kalau teman-teman pernah dengar nih self compassion dari Kristin Neff, dia kayak kayak researcher self compassion lah. Self compassion tuh ada komponen-komponennya. Nah, salah satu komponennya itu mindfulness gitu. Jadi aku sebenarnya pertama kali dengarnya dari situ gitu. Ya udah deh, aku mendalami dan akhirnya tiba-tiba sampailah di meditasi. Karena meditasi itu kan salah satu cara untuk kita berlatih mindfulness ya. Gitu Sena ceritanya. Maaf ya panjang jawabannya dan jadi curhat. Nggak apa-apa. Aku malah seneng dan mau berterima kasih gitu sama Salma, open up, disclose yourself dengan isu yang yang lalu gitu ya. It's not easy dan aku happy dengarnya Salma ada di di titik yang better gitu ya saat ini dari saat itu gitu. Dan menjadi pembelajaran kita dan teman-teman juga kan pastinya. Betul. Gitu. Kayak Kak Salma nih udah ngelakuin banyak hal banget ya ternyata gitu. Maksudnya bukan Kak Salma yang sekarang nih bukan yang dulu banget gitu sih. Kalau kita tadi ngedenger sedikit ya ceritanya. Apalagi kayak teman-temannya mungkin yang membersamai Kak Salma dari dulu gitu. Mungkin kayak wow itu nggak terbayangkan banget sih buatku sendiri ya.
kayak punya masalah yang sebegitunya sampai akhirnya sampai ada di titik yang kayak sekarang gitu. Jadi benar kata Kak Sena, mau ngucapin terima kasih banyak banget juga kayak Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Tadi aku lanjut ya. boleh Kalau tadi aku dengar dari ceritanya Salma, berarti sebenarnya kan kebutuhannya Salma pada saat itu adalah mencari atau mengenal diri sendiri gitu ya, finding yourself gitu ya. Dan journey-nya itu dimulai dengan belajar self compassion, salah satunya adalah mindfulness. Nah, boleh tahu nggak sih Salma ini untuk teman-teman gitu ya, jadi sebetulnya mindfulness itu apa sih? Terus sama nggak sih sama bersyukur gitu ya, karena kan kadang-kadang kita sering apa sih dengar gitu ya orang-orang kayak lu kurang bersyukur, tuh lu bersyukur aja. Itu di satu sisi kayak gitu, di sisi lain beberapa kali gue ke konselor atau ke psikolog itu juga diajarin untuk punya gratitude journal gitu. Nah itu sama nggak sih being grateful sama being mindful? Karena kalau dari awam kita kenalnya gitu dan selalu diajarinnya gitu ya kalau punya masalah. Jadi balik lagi bersyukur gitu. Oke, very good question. Karena emang banyak banget misconception tentang mindfulness ya, yang kayak gue juga masih belajar banget sih gitu. Definisi mindfulness juga banyak, cuman buat aku yang simple sebenarnya mindfulness tuh seni hidup secara sadar gitu ya. Karena sebenarnya ada seninya juga gitu. Bukan berarti kayak kita harus sadar all the time gitu kan. Kalau kayak gitu capek juga gitu ya. Jadi ada balance-nya juga. Nah, cuman mungkin orang-orang suka bingung kayak maksudnya sadar tuh apa gitu. Kayak selama ini aku bangun hidup sadar kok gitu kan. Nah, mungkin ini bedanya sadar sama bangun kali ya. Kalau mindfulness itu kita secara intentional, secara purposeful memusatkan perhatian kita pada momen saat ini gitu. Jadi kalau sekarang mungkin teman-teman yang dengerin atau Sena dan Fatur coba kalian pusatkan perhatian kalian ke kaki kalian di lantai saat ini. Nah mungkin dari tadi gak sadar gitu, oh kaki gue lagi nyentuh lantai, tapi pas aku minta untuk coba benar-benar dipusatkan kakinya di lantai, sensasinya kayak gimana sih, rasanya kayak gimana, dingin atau anget, terus bagian kakinya semuanya kena lantai atau enggak gitu. Nah itu kan sebenarnya hal yang simpel ya gitu. Nah tapi ada tambahannya nih gitu, jadi kita sadar tanpa menghakimi gitu. Nah kadang kita tuh sangat cepat untuk melabel sesuatu sebagai baik atau buruk gitu. Dan itu sebenarnya sesuatu hal yang sangat wajar ya gitu. Kita ngejudge sesuatu baik atau buruk kan secara evolusi itu sebenarnya untuk melindungi kita dari bahaya, melindungi kita dari hal-hal buruk gitu ya. Tapi kalau itu terus-menerus menjadi suatu hal yang repetitif dan otomatis gitu ya, kadang sinyal bahayanya itu salah gitu. Misalnya kayak apa ya, ada teman aku misalnya yang mau ngasih tahu aku sesuatu, mungkin bukan kritik ya, tapi cuma mau memberikan saran gitu ya. Terus aku misalnya nggak mindful gitu, dan aku langsung defensif, langsung marah gitu. Karena aku langsung ngejudge itu sebagai sesuatu yang, kok lo gitu sih gitu. Itu aku langsung ngejudge sebagai sesuatu yang buruk gitu. Padahal sebenarnya belum tentu kan gitu. Jadi dengan mindfulness ini kita belajar untuk menerima apa yang kita sadari saat ini tuh apa adanya aja gitu. Nggak harus segala sesuatu tuh di label sebagai baik atau buruk gitu. Aku mungkin mau menjawab tadi pertanyaan yang kayak sama nggak sih mindfulness dengan bersyukur gitu ya. Sebenarnya kalau menurut aku pribadi ya, part of gratitude itu requires us to be mindful gitu kan. Kita perlu sadar dulu apa yang ada di hidup kita saat ini, apa sih yang menjadi blessing gitu. Jadi menurut aku sih it's part of being mindful gitu. Tapi bukan berarti itu suatu hal yang sama gitu sih. Karena mindfulness sendiri tuh ada dua sebenarnya. Ada kualitas seseorang yang
hidupnya mindful, tapi ada juga praktisnya gitu loh. Jadi praktisnya mungkin salah satunya bisa dengan journaling, dengan gratitude journaling, itu salah satu praktis supaya kita bisa memiliki kualitas mindful gitu. Semoga jelas ya penjelasan. Berarti kesimpulannya bersyukur ini nggak sama ya dengan mindfulness, tapi bersyukur itu adalah bagian dari cara kita untuk mindful. Oke, kurang lebih seperti itu berarti ya teman-teman. Jadi nggak sama ya dengan bersyukur teman-teman gitu. Terus aku sebelumnya sempat cek-cek juga kan di Instagram gitu, entah di Instagramnya Kak Salma, Instagramnya mengenaldiri.id gitu. Kak Salma ini di beberapa part gitu cukup sering juga di sana sharing ya tentang gimana caranya mindful ini, tapi fokusnya tadi ke self love gitu. Nah ini memang Kak Salma arahin ke sana karena tadi punya pengalaman yang seperti tadi ya, atau memang Kak Salma ngerasa orang lain memang banyak banyak relate-nya, atau mungkin juga ada pasien-pasiennya Kak Salma yang memang seringnya itu ada di part itu gitu, maksudnya yang membutuhkannya itu di bagian self love-nya. Sebenarnya semua pernyataan kamu benar sih. Jadi maksudnya aku pun melihat banyak orang yang relate sama hal itu, dan aku juga ngerasa karena pengalaman aku di sini, jadi kalau ketika di mengenal diri itu lagi aku nih yang nulis konten atau lagi aku yang kayak IG takeover gitu ya, biasanya sih aku share tentang itu karena emang itu yang kayak aku paling punya mungkin ada pengalaman, sering baca kayak gitu sih. Cuman sebenarnya nggak orang beda-beda sih ya kebutuhannya gitu. Nggak selalu kayak mindfulness itu pengennya supaya jadi lebih mencintai diri sendiri gitu. Karena kan beda-beda ya setiap orang. Ada yang membutuhkan pertama kali terbuka dengan mindfulness karena mungkin mengalami kecemasan atau mungkin grieving atau punya trauma tertentu gitu. Jadi banyak sih orang kebutuhannya berbeda-beda yang akhirnya leading to mindfulness gitu. Oke, nyambung sama pernyataan tadi, berarti saat seperti apa sih Kak Salma kita tuh udah harus mindful nih? Kalau sepengetahuanku gitu ya, sepengalamanku juga, kayaknya ya, aku tuh udah butuh mindful, harus udah mindful banget tuh ketika cemas berlebihan gitu. Nah cemas berlebihan ini kalau sepengalamanku banyak banget sih penyebabnya. Nanti Kak Sena juga mungkin bisa sampein ya kecemasan yang dimiliki itu apa gitu, supaya oh ya nih pendengar juga kayak oh ya nih saya juga punya kecemasan kayak gitu. Kecemasannya ini sebenarnya macam-macam gitu. Ada yang tadi ya terikat sama masa lalu, punya trauma masa kecil, atau trauma pernah ditinggal pasangan atau apa gitu ya. Gitu kalau pengalamanku juga punya yang kayak gitu, sampai akhirnya ketika ada triggernya jadi semacam meragukan diri sendiri lagi, khawatir kok kayak gini ya diri ini. Terus juga di momen sekarang itu terlalu ragu juga sama masa depan. Padahal udah ada hal-hal yang dilakuin, tapi ternyata kayak terlalu takut gitu. Kalau kayak lagunya It Get Tough, takut jadi dewasa. Nanti ketika dewasa itu benar nggak sih sesuai ekspektasi aku gitu, atau benar nggak sih hal-hal yang aku usahain ini bisa terjadi di masa depan? Kayak gitu sih, seputar itu yang bikin kepala ini tuh harusnya tuh stay in the moment kan ya, fokus ke momen hari ini, momen saat ini, apa yang lagi dilakuin, apa yang harus difokusin, tapi ternyata kemana-mana gitu ujung-ujungnya. Kalau Kak Sena ada pengalaman apa tuh terkait kecemasan ini? Kayaknya banyak juga ya orang yang ngerasa kayak gitu. Iya benar. Ya banyak, dan termasuk aku sendiri ya. Dan itu juga salah satu kenapa aku memutuskan untuk cari bantuan profesional sih gitu. Dan kalau tadi Salma bilang kenal mindfulness itu dari pencarian diri sendiri gitu ya. Kalau aku diperkenalkannya sama psikolog gitu. Ya aku dengar sih, maksudnya sekelibet tahu gitu ya mindfulness, tapi sampai akhirnya tahu praktisnya gimana gitu ya. Kayak tadi kan Salma bilang salah satunya adalah bikin gratitude journal, terus habis itu
tadi meditasi singkat ngomong. Ini aku juga penggemar meditasinya Samara ini. Jadi banyak pakai tools-toolsnya dari Samara kayak gitu. Itu aku lakukan kayak gitu. Jadi iya sih, kecemasan itu terbantu gitu ya. Aku pribadi ngerasa gitu ya, dengan kemudian pemikiran kita tuh overflow gitu, kayak tiba-tiba banyak banget yang dipikirin, terus saya itu kita ngerasa nggak punya kontrol buat nyetop itu gitu. Itu tuh terus saya itu ketika kemudian kita praktis mindfulness, ada efeknya kayak gitu. Nah, cuman aku tapi ada pertanyaan nih, karena ketika aku latihan mindfulness gitu ya, suka ada rasa atau pemikiran, kenapa latihannya gini banget ya gitu. Kayak sometimes I feel it's so silly gitu. Kayak tadi kan Salma ngajak kita untuk ayo menapak ke lantai dan merasakan sensasinya yang gitu kan. Nah, dan waktu itu psikologku bilang kalau bisa daily gitu latihannya gitu. Dan aku mencoba gitu. Ada momen-momen di mana aku ngerasa ini ngapain sih sebenarnya gitu. Efeknya emang bakal maksudnya aku ada di momen aku tidak bisa merelate apa yang aku latih gitu ya ketika praktis mindfulness sama gimana kehidupan aku bisa berubah signifikan karena itu gitu. Nah, mungkin Salma punya perspektif gitu, atau pernah juga nggak sih ngerasain kayak ini mindfulness tuh latihannya a little bit silly gitu ya, tapi how it works sebenarnya. Bener banget, aku relate banget sih gitu. Bahkan sampai sekarang juga, maksudnya nggak gampang ya kita berlatih, bermeditasi gitu kan, duduk diam. Karena kan kita terbiasa untuk kayak, kalau ada masalah, kita pengen langsung problem solving mode gitu ya. Kalau sakit langsung pengen ke dokter. Terus kayak misalnya, apalagi sih masalah hidup kita, kayak banyak tugas ya pengen langsung dikerjain. Kok malah disuruh duduk diem, kayak emang silly gitu ya, aku setuju banget. Nah, cuman kalau aku yang aku pelajarin sebenarnya meditasi itu kan cara kita untuk berlatih mindfulness. Meditasi itu sama kayak olahraga tapi untuk mental kita gitu. Jadi kalau kamu olahraga gitu ya, nggak langsung dong abis dari gym terus kayak lo langsung berotot, langsung six pack, terus kayak langsung bisa lari maraton gitu. Kan nggak kayak gitu ya. Jadi sama sebenarnya dengan meditasi itu, dia seperti mental fitness sebenarnya gitu. Jadi pasti namanya olahraga pun nggak semua olahraga hasilnya sama, ya kan? Meditasi juga kayak gitu. Meditasi itu ada banyak banget tipe-tipenya. Dan pastinya hasil yang kamu dapatkan juga bergantung dari pertama tipe meditasi yang kamu lakukan, kedua durasinya, ketiga konsistensi kamu, ya kan? Jadi nggak semua orang yang bermeditasi hasilnya langsung sama. Dan itu juga banyak yang menjadi barrier untuk orang mau berlatih meditasi karena punya ekspektasi abis meditasi gue pasti relax, abis meditasi semua masalah gue selesai. Padahal itu belum tentu terjadi gitu ya. Karena it only happen with consistency and by time gitu. Nah, kalau secara saintifiknya juga udah banyak nih sekarang jurnal-jurnal yang menunjukkan kayak ini tuh terbukti loh gitu secara medis, secara sains. Mungkin kalau zaman dulu kayak orang-orang mungkin Buddhist monks atau orang-orang Tibet dan ya pokoknya root of meditation gitu ya, mereka kan berlatih based on spirituality gitu ya. Tapi sekarang di modern era ini udah banyak sebenarnya scientific proof-nya gitu. Salah satunya adalah ternyata meditasi itu benar-benar mengubah aktivitas di otak kita gitu. Kalau tadi Sena sempat bilang ketika kita overwhelmed gitu ya dengan mungkin kecemasan, dengan emosi, ada bagian otak kita yang namanya amigdala. Bagian itu adalah yang berfungsi untuk memproses emosi kita gitu ya. Dan amigdala ini biasanya akan kenceng banget nih firingnya kalau misalnya kita lagi emosional gitu. Dan amigdala ini dia kerjanya cepet banget. Jadi kayak kalau misalnya ada threat, ada danger,
biasanya yang pertama kali nyala tuh amigdalanya dulu. Jadi kita fight or flight gitu kan. Kita bisa jadi terdiam atau kita langsung fighting gitu. Nah, tapi sebenarnya yang kita pengenin ya di kehidupan kita sehari-hari, kalau bisa jangan amigdalanya doang nih yang berfungsi gitu. Kalau amigdala yang berfungsi kita jadi senggol bacok ya kan. Nah kita pengennya prefrontal cortex kita ini juga bekerja gitu. Prefrontal cortex inilah yang berfungsi untuk kita tuh bisa berpikir secara wise, kita bisa mempertimbangkan pro kontra. Kita kalau ngomong nggak langsung ngomong apa yang ada di ujung lidah gitu ya. Jadi kita bisa take a step back gini, gue mau respon seperti apa gitu. Jadi istilahnya kita tidak reaktif tapi kita responsif gitu. Nah ternyata studinya orang-orang yang bermeditasi itu amigdalanya itu aktivitasnya menurun, sedangkan prefrontal cortexnya meningkat gitu. Jadi secara otak pun itu ternyata terbukti gitu ya, ada manfaatnya gitu. Itu mungkin secara saintifiknya. Terus kalau tadi kamu nanya ada pengalaman nggak sih gitu? Banyak banget sih. Kayak mungkin yang paling gampang ini deh, yang ini kita udah berapa kali aku terputus-putus koneksi wifi gitu ya. Mungkin kalau misalnya aku tidak mindful, aku udah bete banget, udah pusing, udah stres gimana nih. Terus mungkin marah sama adik aku yang lagi pakai wifi juga di atas atau apa segala macam, itu bisa keluar gitu. Cuman dengan mindful ini ya tadi saya bilang ya kan itu di luar kontrol kita gitu. Oh ya benar juga ya, itu di luar kontrol kita. Terus aku tadi sejenak aja sih, cukup menyadari satu nafas saja. Aku sadarin satu nafas, udah aku bisa kembali ke momen saat ini lagi gitu. Instead of aku langsung panik dan marah-marah sama semua orang gitu. Jadi itu mungkin salah satu contoh simpelnya ya. Gitu sih. Asih. Betul-betul. Aku tadi setuju juga sih sama apa ya, kan orang mungkin bertanya-tanya ya Kak Sena, kalau ngelakuin mindful ini mungkin bentuknya bisa meditasi atau apapun itu, ketika ngelakuinnya misalnya udah 1 bulan misal, tapi kok nggak ngerasain apa-apa gitu ya. Waktu itu aku pernah denger di podcast lain dari orang yang ngelakuin meditasi juga, dan memang nggak serta-merta hasilnya tuh kelihatan. Jadi katanya itu perlu yang namanya apa ya, bukan perlu, nanti tuh ada turning point-nya sendiri. Dan itu turning point-nya setiap orang beda-beda. Aku suka tadi ilustrasinya Kak Salma, kayak misalnya workout gitu ya, atau olahraga. Walaupun olahraganya sama, tapi beda orang nih yang lakuin, mungkin hasilnya juga beda. Dan waktunya untuk badannya itu jadi, itu juga beda-beda. Gitu. Jadi kayaknya yang perlu kita sadarin adalah kita butuh nggak sih di momen ini untuk be mindful gitu. Kalau iya, kayak tadi misalnya kita punya kecemasan berlebih terhadap sesuatu, kita nggak suka mungkin diri kita sendiri, kita terlalu responsif terhadap sesuatu yang datang sama diri kita. Nah mungkin itu saatnya kita butuh praktik mindfulness ini, dan harus sabar gitu kali. Bener nggak Kak Salma kayak gitu? Bener sih. Ya, tapi sebenarnya mindfulness itu yang pernah aku dengar ya, mindfulness itu sebenarnya udah ada di dalam diri lo semua gitu. Jadi sebenarnya lo latihan mindfulness itu bukan sebuah latihan untuk menambahkan, tapi latihan untuk ngurangin sebenarnya. Ngerti nggak? Jadi kalau gimana tuh gimana? Ngurangin gimana? Analogi. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat anak kecil itu sebenarnya mereka mindful loh gitu. Kalau misalnya mereka lari-lari gitu, terus habis itu jatuh, nangis gitu kan. Terus habis itu udah sakitnya hilang ya mereka main lagi, nggak ada dendam gitu ya. Kayak nggak mikirin, aduh ntar gue jatuh lagi gitu. Nggak kapok. Jadi gitu ya? Sebenarnya iya nggak kapok. Jadi sebenarnya yang pernah aku baca ya, sebenarnya kita semua pas kita terlahir itu kita sebenarnya punya essence of mindfulness itu gitu. Nah, cuman seiring kita dewasa ya kan, banyak kecemasan, banyak trauma, banyak cedera batin istilahnya, sehingga akhirnya kita jadi susah nih untuk mengakses mindfulness itu gitu. Nah, jadi sebenarnya latihan mindfulness itu analoginya kayak kue yang ada icingnya gitu ya. Icingnya itu sebenarnya kecemasan kita, emosi kita yang mungkin selama ini nggak kita proses.
tapi kuenya sendiri itu mindfulness. Jadi kita bukannya nambahin icing gitu, tapi kita mengurangi icingnya sehingga kita bisa mengakses si kuenya itu. Kayak menurut aku knowing that itu empowering aja sih. Jadi kayak sebenarnya mindfulness itu within reach gitu, karena it's already within us gitu sih. Jadi ya that's it. Wow, ini perspektif baru banget buat aku dan eye opening ya. Jadi berarti latihan mindfulness itu sebenarnya proses unlearn pola-pola diri yang terbentuk gara-gara luka batin kita itu ya berarti ya. Yes, benar banget. Wow. Yang sebenarnya kita udah punya di dalam diri gitu ya. Iya, tapi ketutup gara-gara luka batin kita. Iya. Tertampar realita kehidupan gitu ya. Wow, ya ini baru-baru dengar persis. Wow, oke. Oke. Oh ya, tadi satu lagi nih. Tadi kan salah satu contoh terkecil adalah ketika kita dihadapkan sama satu situasi, kayak contoh tadi wifi gitu ya. Terus habis itu di situ ada, kalau aku nangkepnya ada keputusan yang diambil sama Salma untuk kasih jeda accept, ya kasih jeda, accept, terus let it go gitu kan, dilepaskan gitu kan. Aku jadi aku jadi belajar gitu. Mindfulness itu berarti sebetulnya kita it's a daily atau it's a series of small decisions gitu ya, untuk being present, bukan sesuatu yang kayak big decision yang kemudian itu akan change our life besar gitu. Bener gak sih ini gue pemikiran gue? Iya bener banget sih, bener banget, karena meditasi itu kan sebenarnya latihannya ya gitu. Mungkin teman-teman di sini mungkin yang dengerin, atau aku pengen tahu sih sebenarnya kalau Sena sendiri kalau latihan meditasi kayak gimana biasanya? Kamu pakai tipe meditasi yang seperti apa? To be honest, aku nggak tahu jenis tipe-tipe banyaknya gitu yang aku lakukan sebetulnya pakai guided meditation dari Samara gitu. Jadi ya udah ngikutin aja instruksinya gitu dari Spotify-nya Samara kayak gitu. Terus sama kalau yang dari psikologku gitu, dia menyarankannya itu kayak bikin jurnal label emosi gitu. Jadi kayak saat ini emosi yang lagi dirasain apa, terus diminta gambar gitu. Gimana lo menggambarkan emosi itu, intensitasnya berapa saat itu gitu. Terus jadi kayak ada worksheet-nya gitu sih. Terus ditanya biasanya yang lo lakuin apa kalau emosi itu muncul, pikiran-pikiran apa yang muncul ketika emosi itu muncul gitu-gitu. Di breakdown gitu ya? Di breakdown kayak gitu. Walaupun gue nggak konsisten ya, lumayan effortnya gitu. Yang cukup rutin itu adalah dengerin guided meditation sih, karena it less effort ya gitu, kayak gitu. Atau mungkin gara-gara less effort gitu makanya gue nggak terlalu berasa gitu. Nggak tahu nih. Nggak juga sih. Kalau Fatur gimana biasanya? Kamu pernah bermeditasi apa gimana? Kalau meditasi secara langsung sih sebenarnya enggak. Tapi waktu itu sempat tahu cara mindful paling sederhana adalah tadi ya, ketika ada momen yang datang ke diri kita gitu, kita nggak langsung bereaksi terhadap hal itu, kasih jeda dulu terhadap diri kita, coba pikirin sebentar, baru habis itu kita bisa decide gitu untuk ngelakuin apa. Terus juga kalau ada kecemasan berlebih misalnya, sebenarnya juga ini udah dilakuin, cuma mungkin karena kecemasannya terlalu banyak kali ya, sampai pikirannya muter-muter kayak gitu, udah berusaha untuk yang gue rasain tuh sekarang ini loh gitu, coba dilabelin dulu emosinya apa, terus habis itu juga harus kayak gimana nih habis ini supaya nggak ngerembet ke orang lain juga ya. Kan biasanya kalau kita marah misalnya terhadap sesuatu, karena kita terlalu reaktif, akhirnya kita marah ke orang lain juga atau apapun itu. Nah, so far sejauh ini itu sih yang dilakuin. Sama ada satu hal juga, waktu itu pernah tahu jenis-jenis mindful ini sebenarnya ada beberapa. Ini entah benar atau enggak ya. Misalnya kita lagi makan. Nah, itu juga kalau kita lagi makan, ya udah kita fokus makan aja, menikmati makanan kita. Jangan terdistrak sama
mungkin sama nonton TV atau ngerjain kerjaan misalnya gitu yang belum selesai. Nah itu namanya katanya mindful eating. Terus kalau kita lagi ibadah, lagi sholat, itu juga ada mindful praying dan sebagainya kayak gitu. Itu sih yang sejauh ini lagi coba diusahain dari hal-hal terkecil. Karena kalau yang besar-besarnya agak kurang tahu sejujurnya, makanya pengen belajar banget. Dan mungkin belum ada akses secara langsung kali ya. Jadi masih ngikutin kayak Kak Sena yang less effort. Gitu. Oke. Nggak apa-apa tahu pakai guided meditasi. Aku juga kok masih sering banget. Aku kayak juga kayaknya salah satu pendengar setianya Samara juga gitu ya. Karena emang suara Samara adem banget ya. Bener, setuju. Iya. Mungkin Halo Kak Sam. Halo Kak Sam. Kita kayak fangirling Samara ya. Iya. Kalau aku menanggapi yang Fatur bilang tadi ada mindful eating, mindful praying gitu. Itu yang benar banget sih, itu yang disebut formal sama informal latihan untuk mindfulness gitu. Jadi kalau yang formalnya adalah through meditation practice, kalau informalnya adalah through daily activities gitu. Dan mindful eating sendiri juga has been a crucial part of my life karena aku dulu gila diet kan gitu. Jadi kayak aku sekarang sangat-sangat sampai aku tuh dulu di tahap aku nggak bisa bedain kapan aku kenyang dan kapan aku lapar gitu. Jadi emang kayak tubuh aku sampai error gitu kan. Jadi aku berlatih dengan mindful eating itu dilihat dulu. Jadi kita pakai kelima panca indera kita gitu. Dilihat dulu makanannya, terus warnanya apa, terus dicium baunya, dirasain teksturnya, dirasain rasanya, baru dimakan kayak gitu. Jadi itu mungkin salah satu praktisnya juga. Terus tadi aku pengen menanggapi, tadi awalnya saya nanya apa ya? Oh ini ya, is it the daily little choices in our life gitu ya, mindfulness ya. Aku setuju sih gitu, karena sebenarnya dengan kita bermeditasi, berlatih secara formal, pada akhirnya harapannya adalah kita bisa mindful in the simple things in life gitu kan. Karena pada akhirnya kan itu yang matter ya gitu. Dan kalau kamu sering dengerin podcastnya Kak Samara juga, Kak Samara sering ngajakin kita untuk sit in our awareness gitu. Jadi kita tuh ada istilah yang namanya meta awareness. Jadi kalian pernah dengar nggak meta awareness? Baru denger nih. Oke. Sama. Oke. Ya. Jadi konsep meta awareness itu adalah kita sadar bahwa saat ini kita sedang sadar gitu kan. Mungkin tadi contohnya udah denger kali ya. Contohnya adalah kalau misalnya kita lagi marah, bukan hanya sekedar gue sadar nih gue lagi marah, tapi bahkan menyadari bahwa saat ini aku menyadari aku sedang marah, karena hal itu membantu untuk detach dari self narration atau membantu detach dari emosi yang sangat intens gitu ya. Double self validation gitu nggak sih Kak Salma jadinya? Iya benar. Kita memvalidasi emosi kita, tapi kita nggak over attach sama emosi tersebut gitu. Nah, dengan meditasi, menurut aku itu membantu nih untuk latihan si meta awareness ini gitu. Contohnya, kalau Samara juga sering ngasih tahu kita untuk coba labeling any thoughts or any feelings that come up during the meditation gitu kan. Kalau aku sekarang meditasinya, aku seringnya fokus pada nafas aja selama sekitar 15 menit. Nah, tapi kan tentunya kalau kita lagi fokus tentang nafas pasti banyak pikiran yang muncul ya, pikiran. Iya banget. Belum selesai. Bener banget. Langsung buyar ya. Buyar kan, kepikiran apa, apalagi kalau kepikiran mantan kan itu kan emosi bergejolak gitu kan. Benar. Jadi latihan labeling itu sih ketika kita bermeditasi. Kalau aku labelingnya cukup simple, cukup di label. Pertama, is it thinking atau feeling? Yang kedua, aku label ada judgment atau enggak. Nggak perlu gue bilang ini judgementnya baik, judgementnya buruk, nggak. Gue cuma bilang judgment gitu. Jadi aku sadar, gue lagi
mikir sesuatu dan gue lagi ngejudge pikiran itu. Cukup dengan memberikan dia label itu akan lebih mudah untuk let go gitu. Itu sih latihan meditasi aku. Dan harapannya adalah dengan kita latihan kayak gitu ya nantinya in our daily life, bukan saat kita bermeditasi ya, saat kita menjalani kehidupan sehari-hari itu bisa diaplikasikan secara lebih otomatis gitu. Oke, makanya hasilnya itu kadang-kadang kita nggak sadar ya, Kak Salma. Waktu itu pernah dicontohin yang tadinya orangnya temperamental misalnya, terus tiba-tiba ditegur sama karyawannya misalnya. Pak, Bapak sekarang udah berubah loh. Dulu tuh Bapak kalau lagi kayak gini cepat banget marahnya. Sekarang udah enggak. Iya. Kayak gitu. Iya, mungkin orang-orang sekitar yang lebih sadar ya. Iya, agak-agak mirip kayak ini gak sih, kayak workout gitu ya. Kadang orang yang kayak, lo segeran deh badannya. Segeran nih, gitu kan. Kayak gitu. Padahal kita nggak biasa aja ya. Tapi itu juga jadi tricky tuh kalau misalnya kita ada di mode masih fokusnya ke external validation kayak gitu, jadi kita cari nggak sih kayak misalnya kayak kita nanya gue udah lebih sabaran belum orang kayak gitu nggak sih, kayak sama kan kayak orang fitness juga kayak gue udah bulking belum nih, udah gedean belum badannya gitu kan, jadi tricky juga. Iya benar sih, benar banget. Bahkan aku jujur kalau boleh cerita, aku juga pribadi guilty of kayak suka ngerasa gimana sih gue udah latihan meditasi kok masih marah-marah gitu, atau gimana sih gue udah ngajarin ini kok gue malah malu-maluin nih gitu ke diri aku sendiri. Aku sering kayak mikir kayak gitu, tapi kembali lagi ingat aja itu judgment, itu expectation, it's a thought gitu, dan pikiran kita bukan selalu fakta gitu kan. Jadi ya aku kembali lagi ke situ, dan ya itu sih mungkin orientasinya perlu dirubah juga sih, jangan terlalu berorientasi pada resultnya sih, tapi sama prosesnya. Klise kali ya, cuman buat aku sih kalau misalnya kita berorientasi sama resultnya akan sangat mudah untuk kecewa sih menurut aku gitu. Jadi tetap fokus sama prosesnya aja gitu, karena the very practice of kayak sadar gue lagi marah aja itu udah bentuk mindfulness sebenarnya gitu kan. Ketika kamu sadar kayak kok gue malah nyari-nyari validasi, itu udah bentuk mindfulness, karena seenggaknya lo udah sadar saat ini lo lagi nyari validasi gitu. Karena keseringan orang biasanya nggak sadar ya, dan justru disadarinnya sama orang lain. Iya benar banget. Anyway, kalau Kak Salma benar banget sih, karena ini mungkin mirip-mirip kayak habit kali ya. Habit itu kan kita ngelakuin hal-hal kecil, yang mana hal kecil itu sedikit banyak ya nanti bisa berdampak ke hal-hal besarnya. Jadi di habit itu pun kita nggak boleh fokus sama hasilnya, tapi sama prosesnya gitu, kita nikmatin. Ya kalau misalnya ada baiknya ya udah kita lanjutin gitu, tapi kalau belum juga tetap kita lanjutin gitu sampai kita ngerasa oh ya ini memang baik untuk saya gitu ya. Nah tapi kalau dari Kak Salma sendiri, sejauh ini setelah ngelakuin praktik mindfulness, terus meditasi dan lain sebagainya, hal apa yang paling kerasa banget nih, terutama dari diri sendiri ya, kayak perubahannya. Mungkin orang lain juga pengen tahu nih, kenapa sih gue harus ngelakuin praktik mindfulness ini, apa benefitnya buat gue gitu. Oke. Mungkin aku izin cerita lagi ya. Gak apa-apa. Jadi setelah yang aku cerita dulu, aku dibully lah, terus aku perjalanan panjang itu sampai membenci diri aku, membenci tubuh aku gitu kan, dan aku latihan self compassion, aku latihan mindfulness gitu. Ternyata challenge di hidup gue nggak berhenti sampai situ aja gitu ya, challenge-nya muncul terus gitu walaupun aku udah berlatih mindfulness. Salah satu challenge yang sangat berdampak sama aku adalah di usia sekitar 2 tahun yang lalu ya kalau nggak salah, aku tuh mulai punya yang namanya vitiligo. Jadi vitiligo itu adalah kondisi kulit autoimun yang kalau kalian tahu dia kayak ada bercak-bercak putih nih di kulit aku, di sekujur tubuh aku gitu. Dan ini bukan dari lahir, ini benar-benar munculnya baru 2 tahun yang lalu. And awalnya sih itu kayak shocking soda gitu kan. Dan
saat itu juga aku masih ada attachment kayak pengen ikut beauty pageant, pengen ini segala macam gitu. Tapi ketika aku kena vitiligo di usia ini dan alhamdulillah banget aku udah mengenal tentang self compassion, mindfulness. Disitulah benar-benar diuji untuk lo bisa praktekin gak nih gitu. Udah nggak ada lagi ruang untuk aku bersembunyi karena vitiligo ini kamu mau dari 5 meter juga kelihatan gitu bahwa ada imperfection di kulit aku gitu. Dan di situ sih aku berlatih naik turun juga setiap hari gitu untuk bisa menerima. Pertama ketika misalnya aku lagi lihat Instagram terus lagi ngeliat cewek-cewek lain yang kulitnya perfect gitu, yang badannya perfect and all that, aku bisa lebih menyadari bahwa gue lagi misalnya aku lagi ngerasa jealous, tuh aku bisa menyadari aku lagi nggak suka sama badan aku hari ini gitu, seenggaknya aku bisa menyadari itu gitu. Yang kedua aku juga lebih aware sama inner critic aku gitu. Jadi karena kan kalau kita bermeditasi, kita duduk diam, kita nggak denger noise dari luar ya, kita nggak kayak kita istilahnya kayak nge-shut down pendapat orang lain dan akhirnya yang kita dengar suara kita sendiri. Walaupun mungkin suara kita itu juga terprogram dari pendapat orang lain ya, cuman aku bisa lebih aware sama my inner voice dan aku jadi bisa kayak ngobrol sih ya sama diri sendiri kalau lagi meditasi gitu, kayak kenapa gue mikir kayak gini gitu. Terus jadi lebih punya power gitu untuk mengucapkan hal-hal yang baik untuk diri aku. Sampai akhirnya ya sekarang aku ngerasa empowered dengan vitiligo ini. Aku justru ngerasa this is like my uniqueness, my superpower yang justru ini bisa menginspirasi banyak orang gitu. Kalau mungkin aku belum mengenal self-compassion, belum mengenal mindfulness, kayaknya aku akan sangat terpukul sih sama kondisi ini. Gitu sih ceritanya. I see. Wow. Lagi-lagi banyak banget yang udah Kak Salma lewatin ya. Dan mungkin benar kalau misalnya kita juga punya sesuatu hal yang sama gitu. Ada imperfections yang kita punya, yang kita nggak sadarin itu. Mungkin juga kita bakal malah ujung-ujungnya jahat ya ke diri sendiri gitu. Aku pernah dengar semacam kutipan yang bertugas buat mencela diri kita, yang punya tugas buat menganggap tidak sempurna diri kita itu adalah orang lain gitu. Tapi jangan sampai diri kita sendiri juga ngelakuin hal yang sama. Karena kalau diri kita sampai ngelakuin hal yang sama, ya siapa yang mau bangga terhadap diri kita sendiri gitu sih. Jadi mungkin itu relate banget ya sama kutipan yang aku pernah tahu itu dari Kak Salma. Oke. Jadi makasih banyak Kak Salma. Iya, aku juga secara personal bilang makasih loh. Cerita lo menyentuh gitu, empower. Benar. At least gue gitu, empower gue gitu. Yeah, thank you so much Salma yang ada di sini. Iya. Oke. Iya, alhamdulillah. Ya, pasti kalian juga punya cerita-cerita kalian masing-masing karena maksudnya setiap orang pasti punya struggle-nya masing-masing in life dan Yes. Kayak menurut aku kayak ketika you can turn your pain into purpose sih, itu yang empowering banget. Jadi kayaknya mungkin ini a whole nother episode ya, tapi kalau lo bingung purpose lo apa, coba lo pikirin aja apa pain lo gitu. Kalau aku sih selalu bilang gitu sih. Terus ini juga nggak sih Kak Salma, setelah ngelakuin praktik mindfulness ini, ujung-ujungnya bener nggak kalau kita bisa ngerasa lebih tenang? Karena waktu itu aku pernah tahu salah satu definisi bahagia dari orang lain. Jadi definisi bahagia tiap orang sebenarnya beda-beda ya. Tapi kayaknya ada satu hal yang cukup relate sama diriku sendiri dan mungkin cukup relate juga sama orang banyak yang akan sependapat gitu. Kalau definisi bahagia adalah ketika diri kita tenang gitu, dan ngelakuin praktik mindfulness ini apakah bisa membawa kita ke arah sana atau ya itu bonusnya aja? Ya, pertanyaan bagus ya. Gue juga mikir sih menjawabnya. Karena sebenarnya kalau simpelnya sih ketika kita nggak tenang tuh kenapa sih gitu? Bisa jadi karena yang mungkin tadi Fatur udah sempat sebut ya, kita terlalu banyak memikirkan hal
di masa depan yang akhirnya menimbulkan kecemasan, atau kita terlalu banyak ruminating about the past gitu yang akhirnya menjadi resiko juga ya untuk mengalami depression gitu. Tapi ketika kita berlatih mindfulness berarti kan kita ada di momen saat ini gitu. Sebenarnya yang kita punya tuh cuma momen saat ini gitu loh. For me personally itu brings so much peace sih gitu. Jadi artinya ya kecemasan besok itu untuk besok gitu. Ya udah yang sekarang ini yang aku perlu fokus cuma yang ada di depan mata aku saat ini, cuma apa yang aku rasain saat ini, dan buat aku personally sih that brings peace ya. Tapi kembali lagi nggak selalu setiap kali abis bermeditasi terus rasanya super tenang kayak bisa tidur tenang gitu ya kayak lagu India dan kayak nggak selalu kayak terus semua masalah lo, kecemasan lo hilang gitu. Karena mungkin pas awal-awal kalau orang yang nggak pernah sama sekali duduk diam, nggak pernah sama sekali dengerin suaranya sendiri, inner voice sendiri, pasti bakal kayak mungkin ada hal-hal yang mengagetkan juga gitu ya. Justru kayak yang selama ini dipendam akhirnya jadi disadari gitu kan. Nggak selalu gitu, karena ada juga orang-orang yang mungkin selama ini terbiasa memendam perasaannya, lalu ketika latihan mindfulness justru perasaan-perasaan yang gak nyaman itu bermunculan gitu, baru disadari saat itu gitu. Jadi bisa aja gitu ada meditation session yang pada akhirnya kamu malah end up kayak overwhelmed atau kayak baru sadar hal-hal yang selama ini kamu pendam gitu. Jadi it's not a guaranteed result for every meditation session sih menurut gue. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan, ada pertanyaan dariku terakhir nih Kak Salma. Ini sama nggak dengan kalau kita punya isu di kesehatan mental kita? Kalau di kesehatan mental kita itu kan kalau kita punya isu, kita berusaha sadar sendiri dulu ya sama apa yang kita rasain. Kita validasi emosi diri kita dulu. Nah, terus kalau di praktik mindfulness, ya udah kita menyadari kita ini sekarang lagi apa gitu. Terus juga kita berusaha diri sendiri dulu untuk praktik mindfulness dari hal-hal terkecil sampai hal-hal yang agak besar gitu ya, yang kelihatan kayak meditasi dan sebagainya. Nah, tapi ketika kita udah ngelakuin hal itu sendiri dan ternyata hasilnya tuh nggak bisa-bisa gitu, malah mungkin tadi kita malah makin menjadi-jadi paniknya, atau ternyata nggak berhasil juga setelah ngelakuin ini dalam waktu yang lama. Berarti bener nggak kalau udah kayak gitu kita butuh bantuan profesional. Jadi ada stage-nya gitu, dari kita dulu baru habis itu ke profesional. Oke. Sebenarnya itu ada benernya juga sih Fatur gitu. Boleh kalau mau seperti itu. Tapi sebenarnya aku pribadi adalah orang yang menyuarakan dan percaya bahwa kita tuh nggak harus nunggu sampai kita tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi baru ke profesional gitu. Sama kayak aku nganggepnya kesehatan mental tuh ya kita bisa setarain sama kesehatan fisik loh sebenarnya. Kalau misalnya kamu patah tulang, emang kamu menunggu sampai tulang kamu busuk dulu baru ke IGD gitu? Enggak kan ya? Jadi kalau aku juga merasa kita perlu sih menormalisasi bahwa nggak semua orang yang datang ke psikolog atau ke psikiater itu udah benar-benar disfungsional gitu loh. Kalau di luar negeri orang patah hati aja tuh ngobrol sama psikolog gitu kan. Jadi sebenarnya sih aku nggak ada salahnya sih yang namanya pengen mencoba mindfulness untuk self healing gitu kan, orang-orang nyebutnya sekarang gitu. Cuman nggak perlu malu juga kalau misalnya if you have the resources untuk datang ke psikolog atau psikiater, nggak perlu takut akan dianggap kayak oh kamu nggak cukup sakit, kayak udah deh nggak usah berobat, kayak nggak perlu takut. Jadi I think in any stage of our mental struggle kamu boleh kok datang ke profesional gitu. Dan nanti pun profesionalnya bisa aja menyarankan untuk coba deh kamu latihan mindfulness atau intinya nggak perlu menunggu sampai udah disfungsional dulu baru ke psikolog, karena nggak akan psikolog atau psikiater itu menganggap kamu tidak cukup sakit untuk datang ke sini gitu. Gitu sih. Oke, berarti sama kayak medical check up aja ya, gitu, untuk melabeli apa yang kita rasain juga sebenarnya butuh bantuan gitu kita ya. Oke, jadi gitu teman-teman ya, jangan malu kalau misalnya
teman-teman pengen ke psikolog. Karena ada temenku juga yang masih ragu gitu ketika dia udah punya masalah, bener gak ya ini butuh ke psikolog gitu. Tapi ternyata waktu itu pas aku coba lakuin sendiri, ternyata bener sih gitu. Jadi gak perlu nunggu sampai benar-benar sakit istilahnya ya. Tapi di saat kita mulai menyadari itu boleh juga kok kayak dibantu. Oke, makin dicerahkan lagi ya nih teman-teman. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian pertanyaan ya yang ditanyakan dari pendengar Stepping Up yang waktu itu di-share-nya lewat lewat Instagram. Waktu itu kami sempat ngirim kuesioner dan ada beberapa orang yang bertanya gitu untuk Kak Salma. Oke, pertanyaan pertama akan dibacakan olehku, nanti pertanyaan kedua dari Kak Sena ya. Boleh, siap. Oke, nanti minta tolong Kak Salma untuk jawab. Nah, pertanyaan pertama datang dari Aji. Nah, Aji ini temanku nih. Nih, aku bacain ya, persis sesuai apa yang dia tulis. Hai dok, saya Aji, temannya Fatur. Belakangan ini, saya berada di titik balik di mana sedang mengusahakan banyak hal untuk terjadi di kehidupan saya pada masa depan. Tiba-tiba dari anak yang let it flow, saya jadi punya cita-cita nih. I don't want to ruin this idea by overacting at this moment. Aku mau mempertahankan mimpi ini supaya tidak jadi anget-anget tai ayam. Kira-kira bagaimana ya caranya untuk terus mempertahankan hal ini agar kedepannya nggak menguap begitu aja? Thank you so much. Gitu Kak. Oke, jadi Aji ini temanku nih. Jadi memang dia agak berubah nih haluannya Kak. Dari yang tadinya orangnya let it flow banget, sangat santai, sampai akhirnya sekarang tuh katanya udah punya cita-cita nih. Gimana caranya? Biar bisa tetap mindful kali ya dengan perubahannya dia itu sampai akhirnya cita-citanya ini nggak jadi lewat begitu aja. Tetap bisa dipertahanin tapi somehow tetap santai kali sesuai sama dirinya sendiri. Oh my god, ini relate banget sih, parah. Kayak aku juga setuju banget. Kalau aku mungkin kebalikannya ya, dari orang yang ambisius banget, terus justru belajar untuk lebih let it flow gitu ya. Dan ini sih yang tadi aku bilang di awal, mindfulness itu kan seni ya gitu. Jadi emang setiap orang tuh perlu cari balance-nya sendiri sih menurut aku. Istilahnya kayak yang aku pernah baca analoginya itu kayak gitar, senar gitar ya. Kalau misalnya dia terlalu loose juga nggak bunyi, tapi kalau dia terlalu kencang putus kan gitu. Jadi kalau menurut aku emang setiap orang pasti cari balance-nya sendiri gitu. Kalau aku pribadi what really helps itu aku biasanya tetap punya waktu-waktu untuk self-reflection gitu ya. Jadi setiap akhir minggu biasanya aku akan reflecting on the week and planning for the next week gitu. Atau kalaupun emang gak sempet per minggu ya paling gak per 2 minggu atau per bulan. Seenggaknya waktu untuk reflection dan planning itu tetap ada gitu. Nah tapi in the meantime maksudnya dalam seminggu itu gitu, kalau aku lagi misalnya lagi meditasi, lagi journaling hal lain gitu ya, bukan planning, itu sih yang ngebantu untuk kayak lebih stay in the present moment gitu. Jadi udah di plan segala macam, tapi surrender, abis itu udah stay in the present moment aja gitu sih. Jadi it's the art of surrendering juga ya gitu. Kalau mungkin teman-teman yang Islam mungkin ya, berdoanya biasanya minta ini atau yang lebih baik deh terserah Allah gitu kan. Kalau aku biasanya kayak gitu sih. Jadi udah di plan tapi ya udah pada akhirnya kan yang tahu apa yang terbaik buat kita kan bukan kita sendiri kan. Gitu. Gitu sih kalau dari aku. Kalau dari Fatur sama Sena biasanya gimana? Karena ini juga agak susah sih ya nyari balance-nya menurut aku. Benar. Siapa dulu Kak Sena? Aku dulu deh kali ya. Aku relate banget sama sih gitu ya. Jadi orang yang kalau bahasa sekarang tuh hustle culture banget gitu kan. Kayak tak habis ini harus itu gitu. Dan saat ini sebenarnya ini lagi proses banget untuk belajar gitu ya, untuk belajar lebih slowing down, let it flow kayak gitu. Dan ya aku setuju sih kalau setiap dari kita nanti akan nemuin formulanya sendiri gitu. Asal kita nggak berhenti untuk mencari dan mencoba gitu sih. Kalau dari aku itu. Setuju.
kalau Aji itu awalnya yang apa ya, let it flow banget. Kalau aku kebalikannya. Jadi aku ini kebalikan Aji banget sih kalau di pertemanan ini. Oke. Jadi orang yang sering overthinking ya aku gitu di pertemanan itu. Dan apa ya, dia tuh benar-benar bisa somehow kayak ya udah kalau ada masalah tuh benar-benar nggak bisa nyalahin siapa-siapa. Dia sampai ada di tahap kayak gitu. Jadi setuju banget karena tiap orang berbeda gitu ya. Jadi butuh dilakuin dulu cara-caranya dan itu sih temuin balance-nya sendiri karena kayaknya kalau kita yang jawab pun agak apa ya, nggak apple to apple banget juga ya walaupun relate gitu. Jadi semangat Ji. Setuju. Semangat Ji. Ini lucu banget nih. Yang nanya teman sendiri jadinya beneran ini ya, personal ya. Benar. Oke, boleh ke pertanyaan kedua kita lanjut. Oke, nah ini final question gitu ya untuk sesi kita malam ini dari Vira. Yang mana ini pertanyaan gue juga kayaknya buat Salma. Dok, ya. Iya, Dok gitu ya. How did you manage to maintain your mindfulness throughout your most hectic era? Di sini example given-nya koas gitu ya, atau kan baru selesai internship nih, biasanya kan padat dan stressful gitu ya, atau days before submitting your thesis kayak gitu. Itu gimana sih? Thanks, have been your admirer since mahasiswa baru. Wow. Dari admirernya Salma. Silakan. Wow. Oke, thanks Vira for the question. Oke. Ini pertanyaan bagus, mungkin lebih ke practical tips ya. Kalau aku setiap kali aku jaga, terutama kalau lagi jaga malam, itu aku taruh di kalender aku reminder untuk self check in. Jadi aku taruh tergantung ya, gue kira-kira nih gue bakal stres apa nih jaga kali ini gitu. Kalau aku ngerasa ini kayaknya jaga bakal capek banget atau this day is going to be so hectic, sebelum aku mulai jaga atau sebelum memulai hari, aku buka kalender terus aku taruh self reminder misalnya 3 kali atau 4 kali gitu ya, jam 10, jam 12, jam 3 gitu ya, untuk self check in aja. Sesimpel aku nanya ke diri aku sendiri, apa yang lagi gue rasain saat ini dan apa sensasi di tubuh aku yang lagi aku rasain saat ini, what do I need right now gitu. Itu menurut aku jadi reminder, karena kalau lagi hektik kan kita kayak suka lupa ya gitu. Nanti tiba-tiba at the end of the day udah capek, teper, pingsan gitu. Jadi itu sih sangat membantu buat aku. Terus yang kedua juga practicing cara-cara mindfulness tadi ya, misalnya meditasi atau journaling. Tapi aku paham kalau kita lagi hektik, lagi banyak tugas kan kayak rasanya nggak ada waktu gitu kan. Jadi pertama mindsetnya adalah ketika kita ngerasa nggak punya waktu untuk bermeditasi atau untuk journaling, justru itulah masa dimana kita benar-benar butuh gitu. Jadi kalau orang yang bilang gue nggak ada waktu, itu orang yang paling butuh justru gitu. Dan kalau aku triknya adalah bikin targetnya seber minimum mungkin gitu. Kalau aku lagi sibuk banget, aku meditasi cukup 1 menit aja. Kayak siapa sih yang gak punya 1 menit dalam harinya gitu. Cukup nyalain timer 1 menit, fokus sama nafas aja udah. Itu udah sangat membantu untuk recenter. Kalau untuk journaling, aku targetnya itu cuma 2 kalimat sehari. Siapa sih yang gak bisa nulis 2 kalimat ya kan? Kayak literally, I don't feel well, good night gitu. Itu aja udah an act of mindfulness sih menurut aku. Dan biasanya ketika aku targetnya 2 kalimat, akan ngeflow sendiri, pasti akan nulisnya seenggaknya 5 kalimat lah gitu. Jadi sebiar minimum mungkin aja gitu. Yang penting tetap dilakuin habitnya. Itu tips dari aku. Wow, very practical. Buat Vira semoga terjawab, buat gue juga terjawab. Oke, dan untuk teman-teman yang mungkin pertanyaannya relate juga ya. Oke, ini pertanyaan cuma ada 2 ya, Kak Sena ya? Yes, betul. Jadi di antara 1.000 orang gitu ya, kita pilih 2 aja. Enggak gitu ya? Wow. Enggak sebanyak itu ternyata. Oke, kayaknya udah masuk sesi akhir nih di podcast kali ini. Di akhir ini aku pengen kita bertiga kali ya semacam ngasih konklusi gitu.
dari obrolan hari ini, apa sih yang didapat, atau mungkin bisa bentuknya closing statement kali ya. Nah, mungkin awalnya bisa dari aku sama Kak Sena dulu, baru nanti di ditutup dengan pernyataan pamungkas gitu dari Kak Salma. Jadi tertekan nih gue. Oke. Ayo atur dulu berarti. Oke, aku kepikiran gini. Pernah nonton Kung Fu Panda 3 gak? Pernah, tapi gue gak tahu 1, 2, atau 3. Oke, pokoknya yang ini. Si Po-nya itu dia struggling untuk nemuin inner peace-nya dia. Sebenarnya di Kung Fu Panda yang pertama dia kan udah dapat kekuatannya ya. Akhirnya dia bisa Kung Fu dan sebagainya. Terus habis itu muncul lagi musuh yang lebih berat, yang lebih jago gitu. Dia nggak bisa ngelawan itu. Sampai akhirnya ada saran dari Master Shifu kalau nggak salah untuk cari inner peace-nya dia. Akhirnya dia meditasi sampai dapat dia nih siapa, terus kekuatannya dia apa, tujuan dia untuk dapat kekuatan itu apa sih. Nah sampai akhirnya dia dapat, dia tuh jadi kuat banget sampai akhirnya bisa ngalahin si musuhnya. Nah aku rasa struggling kita dalam berusaha mindful ini juga sama gitu. Kita berusaha mindful terhadap sesuatu yang datang terhadap diri kita coba sadarin dan kita coba cari ketenangan batin kita tuh seperti apa dari masalah-masalah yang ada ini. Jadi walaupun nanti banyak masalah yang muncul ke diri kita, walaupun kita juga naik turun, kita ngerasa nggak baik-baik aja atau kita nggak bisa lewatin ini sementara waktu gitu ya. Tapi ketika kita bisa tahu diri kita ini sebenarnya kayak gimana, kita jadi bisa lebih kuat gitu dan bisa ngalahin itu semua. Sekarang boleh dari Kak Sena. Kalau gue tadi ini highlighting apa yang gue dapat banget dari Salma gitu ya. Out of so many, itu satu yang gue jadi belajar adalah mindfulness itu daily practice, daily decision and daily commitment to ourselves, to hear ourselves gitu ya, untuk mendengar diri kita sendiri, dan dalam menjalaninya kita perlu fokus sama prosesnya bukan hasilnya. Kayak gitu, itu sih kayaknya yang pamungkas banget yang gue dapat gitu. Oke, sekarang yang pamungkas nih, double dari Kak Salma. Tertekan. Ya, aku mungkin menyambung juga ya dari yang Sena bilang kan, bahwa kita jangan result oriented nih kalau ngomongin tentang mindfulness gitu. Karena banyak banget orang-orang yang akhirnya nggak berlatih mindfulness atau nggak jadi deh gitu. Mungkin tadinya tertarik tapi nggak jadi deh karena nggak ngeliat resultnya gitu. Intinya mindfulness itu tidak akan menjanjikan semua masalah hidup kamu, kecemasan, emosi marah, emosi sedih itu akan hilang gitu. Enggak. Karena pain is part of life gitu. Pain is inevitable, ya kan? Tapi ada yang bilang, kalau nggak salah Buddha ya yang bilang ya, pain is inevitable, suffering is optional, ya kan? Oke, jadi walaupun dalam hidup ini kita pasti kan banyak nih masalah, banyak stres, banyak musibah, banyak hal yang gak sesuai dengan ekspektasi. Tapi gak berarti kita harus menjadi victim dari hal itu. Menurut aku mindfulness itu bisa menjadi superpower. Karena ketika ada hal-hal yang gak nyaman itu, kita jadi lebih bisa menyadari hal itu ada dan bisa memilih respon yang tepat gitu ya, respon yang paling healthy, respon yang paling kind to ourselves gitu. Oke, so that's it from me. Semoga cukup pamungkas. Udah cukup pamungkas Bambang sih ini kalau yang ini ya. Oke, terima kasih Kak Salma. Kayaknya aku doang tadi yang penutupnya pakai ilustrasi ya. Nggak apa-apa. Udah dipikir berarti ya. Iya. Tadi kepikiran aja tiba-tiba. Oke. Kalau gitu kayaknya aku mau ngucapin terima kasih banyak ya untuk Kak Salma udah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol di sini, belajar bareng kita juga dan ngasih sharing ilmu ke kita juga sampai akhirnya aku, Kak Sena, terus teman-teman yang ngobrol ini juga jadi makin tahu nih dan mungkin tahu juga setelah ini harus ngapain. Karena dari part-part yang waktu
itu aku coba pelajarin dari apapun itu yang dipelajarin ya, semua itu akan percuma ketika berhenti di sini gitu. Ketika kita dengar sesuatu gitu, dengar podcast atau kita ikut meditasi atau apapun itu akan berhenti atau kita itu nggak akan ada gunanya ketika kita berhenti di situ. Makanya part yang harus teman-teman mindful, part yang harus kita mindful juga nih yang ada di sini. Habis ini mau ngapain? Itu kali ya. Oke, Kak Salma, nanti kalau mau menghubungi Kak Salma gitu, mau tanya-tanya atau mengenal diri itu bisa diakses di mana sih? Bisa kemana ya? Ya, boleh banget ke Instagram mengenaldiri.id. Kita ada di Instagram, ada di TikTok, ada di YouTube, ada di podcast. Boleh juga ke Instagram pribadi aku @salma_kyn. Kalau mau DM, slide into my DMs anytime. Silahkan. Oke. Aku langsung follow right after this ya. Iya dong. Ini aku todong. Sekarang harus follow. Oh, siap. Aku udah sama. Alright. Absen. Oke, sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Salma, makasih banyak juga untuk mengenaldiri.id. Episode ini adalah salah satu bentuk kolaborasi dari Stepping Up dengan mengenaldiri.id. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah ngobrol. Makasih juga buat Kak Sena yang udah nemenin ngobrol-ngobrol kita di hari ini. Ya, nanti kita ada ngobrol-ngobrol lagi ya sama Kak Sam. Betul aja gitu ya. Kak Samara itu siapa? Tadi mungkin sempat disebut-sebut juga. Dengerin aja di episode berikutnya. Sekarang cukup dulu. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Stepping Up. Dadah. Bye-bye.